sangat ini waktu yang sangat riskan ya. Jam-jam segini kan biasanya masih pada ngantuk ya. Nggak apa-apa ya. Silakan kalian mencari posisi senyaman mungkin. Kita sambil diskusi ya terkait dengan eh, dua pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan instrumen penelitian ya. Bagaimana apa namanya kita memilih instrumen atau kalau akan mengembangkan instrumen dan terkait dengan validitas dan reliabilitas ya. Mungkin sudah disinggung juga sebelumnya ya pada saat kalian membahas variabel atau definisi operasional. Tapi nggak apa nanti saya review lagi juga terkait dengan definisi operasionalnya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ah, Saya share file dulu ya. Bentar. Oh, sudah kelihatan belum filenya? Sudah, Ibu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan kalian langsung saja ya. Ya, nanti mungkin kita akan diskusi banyak terkait dengan maaf, apa yang nanti akan kalian lakukan ya dalam melakukan skripsi ya. Jadi mungkin nanti karena kalau terkait dengan instrumen kemudian validitas dan reliabilitas sebetulnya butuh waktu yang tidak bisa hanya 2 kali pertemuan, tapi nggak apa-apa nanti eh, kita coba diskusi saja dari apa yang nanti akan kalian lakukan ya. Ya, jadi pada selama nanti kita langsung saja ya, mungkin nanti setelah materi tentang instrumen ini kita break 10 menit, kemudian kita lanjut saja biar nanti kalian juga ada waktu ya untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi topik yang pertama adalah terkait dengan apa itu instrumen penelitian, kemudian kita akan diskusi ya bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan melakukan atau melakukan proses adaptasi dan translasi. Jadi mungkin nanti pada saat kalian melakukan penelitian itu ada yang memang menggunakan instrumen yang telah ada ya. Untuk menggunakan instrumen yang telah ada itu berarti kalian bisa mengadop instrumen itu mungkin yang kalau kalian menemukan yang sama persis, ya kalian tidak perlu melakukan translasi dan adaptasi kultural ya. Tapi kalau misalnya instrumen yang kalian dapatkan itu dari luar ya, itu kan harus dilakukan translasi terlebih dahulu, kemudian bagaimana melakukan adaptasi ya, sehingga memang bisa diterapkan untuk target populasi yang ada di tempat kita. Nah, kemudian yang pilihan yang kedua adalah kalau bukan pilihan sebetulnya ya. Jadi kalau memang tidak ditemukan ya, misalnya saya mau mengukur tentang kualitas hidup, tapi ternyata belum ada nih instrumen yang cocok untuk mengukur kualitas hidup ya, mau nggak mau kita harus mengembangkan instrumen yang baru. Nah, untuk hal ini, pengembangan instrumen itu satu rangkaian proses penelitian yang sangat panjang dan membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang besar, sehingga memang sebisa mungkin kalian luangkan waktu ya untuk jangan dulu akhirnya menyimpulkan bahwa belum ada instrumen yang pas, tapi harus mengeksplorasi, melakukan telaah literatur eh, yang sebaik-baiknya ya. Saya sarankan lebih baik menggunakan instrumen yang telah ada ya. Baik lagi kalau instrumen itu yang sudah terpublikasi. Kalaupun yang belum, kalian bisa mungkin ke repositorinya apa namanya UGM atau tempat lain ya. Coba melihat biasanya banyak dari penelitian-penelitian yang mungkin belum dipublikasikan tapi masih dalam bentuk apa namanya skripsi namun itu sudah dilakukan uji psikometrik. Jadi silakan nanti ya dan saya sarankan kalian harus apa namanya
sebaiknya melakukan telaah literatur ya dengan baik ya sehingga tidak memutuskan untuk mengembangkan instrumen karena nanti butuh waktu dan resources yang sangat banyak. Nah, ini kita sudah kemarin sudah bahas ya apa itu penelitian. eh ini sedikit ya. Ini kelihatan ya PPT-nya ya. Terlihat, Bu. Kalian kan sudah belajar ya. Jadi pada saat kita melakukan penelitian itu kan kita memiliki yang disebut dengan variabel ya. Kalau kita lihat keterkaitan teori sampai variabel ya ini sebenarnya bagian dari eh, tingkatan pemikiran penalaran ilmiah ya bahwa dari tingkat teori itu yang paling abstrak kemudian sampai di kalau dalam penelitian tuh ada variabel ya. Ini yang apa namanya yang bisa kita lakukan pengukuran ya. Ini dua arah karena memang bisa juga kita melakukan penelitian kuantitatif atau kualitatif ya. Jadi mengumpulkan variabel-variabel untuk mengembangkan satu teori. Nah, yang mau saya tanya, masih ingat nggak apa definisinya teori? Ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Apa bedanya pengertian teori, konsep, konstruk, dan variabel? Silakan, ada yang mau berpendapat? Kalian sudah lewat kan ya, mempelajari tentang teori keperawatan ya, atau teori ya, konsep tentang teori udah pernah ya? Teori itu apa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar, Bu. Mbak Cita mau pendapat Mbak Cita? Boleh, Bu. Boleh, silakan. Mungkin untuk teori itu kayak sekumpulan konsep sama definisi dari proporsi yang saling berkaitan. Kalau konsep merupakan kayak abstraksi atau ide yang menggambarkan suatu fenomena tertentu. Kalau variabel sendiri yaitu kayak semacam operasionalisasi dari konsep yang dapat diukur yang nantinya dapat diamani dalam penelitian. Ya, betul sekali ya. Jadi kalian sudah ada bedanya ya. Jadi sederhananya teori itu kan kumpulan dari konsep-konsep ya. Konsep-konsep yang apa namanya bisa menjelaskan, memprediksi eh, satu apa namanya ide atau gagasan ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kalian mungkin pernah belajar teori tentang Pender ya, health promotion model atau health belief model ya. Di situ kan banyak teori, banyak konsep-konsep yang apa namanya yang saling terkait satu sama lain seperti tadi disampaikan Mbak Cita ya untuk menjelaskan fenomena terkait dengan perilaku kesehatan. Nanti kita coba lihat ya. Kemudian betul. Jadi sebetulnya konsep dalam penelitian lalu konsep itu kan belum bisa diukur secara detail ya. Sehingga memang dalam satu penelitian sebelum nanti ke variabel, kalian diharapkan punya definisi konstruk ya. Nanti saya jelaskan ya. Eh, Minimal misalnya nanti saya contohkan nyeri itu apa sih? Nyeri itu secara teori definisinya kan gangguan ketidaknyamanan misalnya. Kalau kemudian konstruknya ketidaknyamanan dalam apa? Lebih detail lagi misalnya ketidaknyamanan pada fisik dan apa namanya psikologis misalnya. Itu beberapa hal yang kenapa sehingga untuk bisa sampai bisa diukur menjadi variabel kita harus apa namanya mendefinisikan dalam bentuk konstruk. Tadi Mbak Cita betul ya. Saya rasa di sini juga sudah dijelaskan ya. Ya, jadi kembali teori itu intinya menjelaskan ya, eh, menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Jadi satu fenomena dia belum bisa kita sebut teori kalau itu belum teruji ya. Sehingga kalian nih mempelajari satu teori itu menjadi penting karena ini nanti akan menggait kita kalau dalam penelitian yang nanti akan kalian kembangkan bagaimana merumuskan hipotesis ya. Jadi hipotesis itu kan jawaban sementara tidak serta-merta kita munculkan begitu saja ya, tapi harus ada teori yang kita acu ya. Nah ini contoh sih, contoh konkretnya ya. Ini di Pender ya. Tadi apa sih teori itu? Ini Pender itu menjelaskan tentang perilaku promosi kesehatan.
perilaku promosi kesehatan ini dijelaskan dengan bahwa menurut si vendor, yang kotak-kotak ini nih, ini kan tentang, ini konsepnya nih, konsep tentang perceived benefit of action ya. Bagaimana persepsi tentang manfaat dari tindakan yang akan dilakukan, persepsi tentang apa namanya barrier ya atau hambatan tentang efikasi orang itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian akan meneliti, kalian tuh biasanya meneliti satu konsep yang ada di sini ya. Ya minimal ada variabel bebas, ada variabel terikat. Kalian memilih salah satunya. Jadi kembali bahwa penelitian yang akan kalian lakukan itu, kalian tidak perlu, bukan tidak perlu ya, pertimbangkan betul resources yang ada. Jadi sebetulnya fenomena yang kalian pilih itu bagian dari apa namanya konsep ya, bagian dari konsep yang jangan berpikiran yang terlalu besar ya, kalian harus spesifik. Jadi dalam kalau dari teori ini tadi yang seperti disampaikan Mbak Cita ya, pada saat kita menjelaskan seseorang itu bisa memiliki perilaku kesehatan yang baik, misalnya dalam hal kepatuhan minum obat ya, eh, atau dalam hal melakukan apa namanya kebiasaan olahraga. Ini akan didukung dengan kalau di ini faktor-faktor ini akan mempengaruhi perilaku tersebut ya. Misalnya seseorang yang apa persepsinya baik tentang olahraga, persepsinya baik itu contohnya misalnya oh ternyata olahraga itu mudah, murah, bikin sehat. Dia perilaku kesehatannya akan baik. Tapi kalau di perceived barrier ya, kalau dia faktor persepsi tentang apa namanya barrier atau kendalanya itu lebih tinggi, misalnya dia olahraga itu bikin capek, semakin olahraga semakin capek dan seterusnya, tentunya perilakunya akan jelek. Jadi ya ini yang disebut dengan teori. Nah, yang kita lakukan penelitian, biasanya kita itu meneliti bagian dari konsep-konsep ini sehingga kenapa kalian perlu sekali nanti memikirkan bahwa variabel yang akan kalian pilih itu kira-kira cocok dijelaskan menggunakan teorinya apa. Nah, itu coba cari yang di frameworknya itu ada ya. Ya, ini hanya contoh saja ya. Nah, tadi apa bedanya? Tadi Mbak Cita juga sudah menyampaikan ya. Jadi apa bedanya antara konsep dan konstruk dan variabel? Kalian nggak usah bingung. Sebenarnya itu berangkat dari tadi satu fenomena ya, ekspresi suatu gagasan tertentu yang menggambarkan sesuatu yang masih abstrak tadi, sehingga apa namanya dia dibutuhkan ya. Kita butuh dalam satu penelitian itu memiliki konstruk, lebih mengoperasionalkan sebelum nanti ke variabel ya. Kira-kira konsep-konsep itu dapat diamati atau diukur dengan menggunakan skala pengukuran apa ya, yang nanti akan selanjutnya menjadi variabel. Jadi nggak usah bingung antara konsep variabel itu sama. Ya ini ya, jadi variabel itu turunan dari konsep satu ide gagasan yang akan atau fenomena interest ya atau area of concern yang akan kita teliti, kemudian kita uraikan lebih bisa terukur lagi dalam skop yang lebih detail ya sampai keluar atribut atau karakteristiknya itu kita sebut variabel sehingga konstruk ini dapat diukur ya dengan skala tertentu. Ya ini contohnya misalnya. Ya ini variabel saya rasa kemarin kalian sudah belajar ya. Ini contohnya misalnya perilaku kesehatan nih secara konsep, secara teori ya. eh, Misalnya perilaku kesehatan mental emosional itu adalah adalah respon mental atau emosional yang ditunjukkan oleh anak. Nah, dalam satu penelitian ini akan sulit kita mengukurnya ya. Kalau kita hanya menyebut respon mental dan emosional. Kemudian kita harus melakukan telaah nih, mencari sebetulnya definisi konsep yang lebih operasional tuh yang seperti apa. Kita coba turunkan, oh ternyata mental emosional itu bisa ditunjukkan dengan dimensi ada gangguan perilaku. Jadi ini lebih disederhanakan lagi atau lebih terukur lagi. Respon yang ditunjukkan oleh anak meliputi gangguan perilaku satu, bagaimana emosi anak tersebut, bagaimana perilaku hiperaktifnya, bagaimana perilaku kondaksnya ya, cenderung merusak atau yang lainnya, kemudian bagaimana perilaku dengan teman sebaya, dan kemudian bagaimana perilaku prososial, perilaku yang bagusnya. Jadi ada di sini mental emosional itu bisa ditunjukkan dari perilaku yang ditunjukkan anak,
baik dari sisi negatifnya maupun sisi positifnya. Nah, kemudian ini kita uraikan nanti dalam variabel yang akan kalian teliti. Saya rasa mungkin kemarin sudah dijelaskan ya. Kita harus mencari, kalau kita menetapkan konstruknya itu ada 5 dimensi, bahwa kita mau mengukur mental emosional itu ada aspek negatif dan aspek positifnya, prososial, kita cari instrumen yang pas ya. Oh, ternyata kita temukan nih, ada instrumen yang Strength and Difficulties Questionnaire ya, yang untuk mengukur perilaku kesehatan mental emosional baik dari aspek apa namanya negatifnya maupun aspek positif. Karena mungkin bisa jadi ada peneliti yang memang dia mau mengukur perilaku mental emosional, tapi hanya dari gangguannya saja, gangguan tanda petik, misalnya dari aspek negatifnya saja, dia nggak mengukur perilaku prososial, ya dia bisa saja menggunakan instrumen yang lain ya. Misalnya apa? Pediatrik. Lupa saya. Jadi banyak instrumen yang mengukur perilaku mental emosional, tidak hanya SDQ ya. Tapi kalau SDQ ini dia mengukur keduanya, baik itu perilaku yang positif maupun perilaku negatifnya. Ya, ini contoh lagi misalnya nyeri ya. Saya rasa banyak ya, kalian kemarin sudah belajar. Kenapa saya ingin apa munculkan kembali? Karena variabel yang jelas, definisi operasional yang jelas itu akan memudahkan kita pada saat kita apa namanya memilih instrumen penelitian ya. Kemudian definisi variabel, saya rasa tadi kalian juga sudah belajar ya. Ya ini contoh penguraian misalnya ini definisi perilaku agresivitas. Jadi memang harus jelas ya konstruknya itu ada berapa dimensi sampai ke itemnya. Kenapa ini penting? Nanti kalian akan mencermati, jangan sampai nanti saya mau mengukur misalnya mengukur eh, agresivitas, tapi ternyata yang diukur itu item-itemnya nggak pas untuk bisa menggambarkan dimensi ini. Nah, ini harus kalian harus cross check ya. Nanti kita akan belajar terkait dengan validitas dan reliabilitas. Ya, ini saya rasa kemarin saya hanya mereview lagi ya, mengingatkan lagi bahwa dalam konteks instrumen penelitian nanti yang akan kita diskusikan, eh, apa namanya, terutama ini akan sangat diperlukan ya pada penelitian kuantitatif. Kualitatif juga menggunakan instrumen, tapi kan instrumennya biasanya si apa namanya peneliti sendiri ya. Kalau pada penelitian apa namanya kualitatif ya. Nah, ini yang harus diperhatikan betul adalah tadi pada penelitian kuantitatif agar kita mendapatkan instrumen yang apa yang tepat, yang benar-benar mengukur apa yang mau kita ukur, pastikan betul variabel yang sudah kita tetapkan itu dapat didefinisikan dengan baik secara konseptual maupun operasional ya. Sehingga kenapa kalian udah pernah ini belum lihat skripsinya cutting ya? Kalau dipublikasikan mungkin tidak detail ya. Tapi kalau deskripsi atau tesis atau disertasi sudah pernah ada yang lihat dokumen-dokumen ini di perpustakaan atau di saya rasa di apa namanya di Google itu juga banyak. Udah pernah lihat-lihat belum? Apa bedanya variabel sama definisi operasional? Halo, ada yang mau menjawab? Kayaknya pada ngantuk nih. Apa bedanya variabel sama definisi operasional? Kan kalian kemarin sudah belajar ya sama Bu Heni sama Bu Aryani ya. Ada yang mau jawab apa bedanya variabel dan definisi operasional? Silakan. Mohon maaf Ibu, saya ya. Tadi saya dari kamar mandi. Nggak boleh. Siapa ini? Mbak siapa nih? Halo? Ada yang mau jawab nggak? Apa bedanya variabel sama definisi operasional? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh Mbak Cita lagi. Yang lainnya ada nggak? Boleh Mbak Cita, silakan Mbak Cita.
Nah, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab, mungkin perbedaan spesifiknya kalau yang variabel itu eh, yang diukur tuh apa, tapi kalau operasional tuh cara buat ngukurnya tuh bagaimana. Terima kasih. Ya, baik ya. Tadi ya, betul ya, Mbak Cita ya. Jadi sudah sampai detail ya bagaimana cara pengukurnya. Tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, itu kalian mulai sekarang mungkin ya bisa melihat apa namanya? eh, melihat contoh-contoh definisi operasional yang ada ya. Bagaimana sih merumuskan definisi operasional? Karena itu akan sangat penting nanti pada saat kita menetapkan mencari instrumen penelitian ya. Bentar ya. Bentar ya, sebentar. Ada. Bentar. Saya mau ini dulu. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Cita, terima kasih Mbak Cita ya. Definisi operasional memberikan pengertian suatu variabel dan menggambarkan aktivitas apa yang diperlukan untuk mengukurnya. Ya, saya rasa ini mungkin sudah dijelaskan ya. Nah, ini yang mau saya tunjukkan di sini, kenapa ini menjadi penting, karena nanti akan sangat menetapkan tadi pada saat kita akan mencari instrumen ya, karena itu menjadi eh, instrumen itu menjadi penting ya. Jangan sampai nanti kita mau mengukur fenomenanya apa, kemudian instrumennya nggak pas. Ya, jadi pastikan betul. Nanti kalian kalau sudah memiliki variabel, eh, sudah memiliki fenomena interest atau area concernnya apa yang akan diteliti, kalian coba eksplorasi lagi. Sebenarnya itu apa sih artinya ya? Kemudian dalam konteks penelitian kita, misalnya contoh nih, kualitas hidup anak. Kualitas hidup anak itu kan berhubungan dengan optimalisasi fungsi tubuh dalam berbagai tahap perkembangan dan perasaan. Nah, ini komponennya bisa banyak sekali ya. Ada yang mendefinisikan tergantung juga usianya, dari usia dari mulai infan sampai dengan remaja ya. Jadi tergantung konteksnya. Kita itu mau mengukur kualitas hidup anak usia berapa ya. Karena ada yang membagi sampai 7 dimensi, ada yang membagi sampai 4 dimensi. Jadi tergantung, semuanya tergantung kita ya, dan tergantung problemnya yang diteliti apa. Problem yang muncul apa? Misalnya saya mau meneliti tentang tadi kualitas hidup. Bagaimana sih kualitas hidup anak yang menderita thalassemia misalnya. Oh, saya mau ukur anak usia sekolah ya misalnya. Nah, masalah apa yang saat ini masih menjadi banyak gap, masih ada kesenjangannya yang ternyata belum banyak dieksplorasi. Nah, kita jadi misalnya kita menemukan definisi kualitas hidup secara teori itu ada 7 komponen, misalnya ada fisik, emosi, sosial, sekolah, spiritual, dan yang lainnya, kita bisa saja milih ya. Milih, saya akan memfokuskan pada yang saat ini masih ditemukan banyak gapnya. Misalnya hanya fungsi fisiknya saja, fungsi emosinya saja, fungsi sosialnya saja, atau fungsi sekolahnya saja, atau kita mau memilih empat-empatnya ya. Jadi ini itu menjadi penting dan ini masing-masing harus kalian definisikan. Karena kalau ini tidak didefinisikan dengan jelas dimensi-dimensi ini, sama kayak tadi kita menjelaskan agresivitas ya. Nanti akan sulit kita tidak akan bisa menilai nanti apakah item yang ada itu betul-betul mengukur fungsi fisik terkait dengan kualitas hidup anak dan seterusnya. Jadi ini harus dijelaskan ya pada saat kita menyusun definisi operasional. Tidak hanya menjelaskan kualitas hidup anak dalam konteks penelitian ini adalah status anak yang berhubungan dengan optimalisasi fungsi tubuh,
dalam berbagai tahap perkembangan dan perasaan yang terdiri dari fungsi fisik, emosi, sosial, sekolah. Jadi sebaiknya masing-masing item ini dijelaskan ya. Dan kalau kita apa namanya membaca atau mencari artikel yang berkaitan dengan validitas atau psychometric testing, biasanya akan kita temukan definisi-definisi itu. Ya. Nah, kemudian di definisi operasional tadi, bagaimana cara mengukurnya, ini sudah terjelaskan di sini. Misalnya, kalau saya mau mengukur kualitas hidup anak, bisa menggunakan PageUL ya. Karena instrumen ini bisa digunakan pada anak usia 2 sampai 18 tahun. Kemudian yang saya lihat hanya domain fungsi fisik, emosi, sosial, dan fungsi sekolahnya. Nah, ini beda lagi kalau kita mengukur anak yang lebih kecil lagi karena PHQL itu juga sangat luas ya. Kita bisa saja kalau kita penelitiannya itu pada anak usia toddlers misalnya 1 sampai 3 tahun, ya mungkin apa namanya kita tidak melihat fungsi sekolahnya misalnya itu bisa saja ya. Jadi ini mendefinisikan operasional dengan baik ini sangat penting menjadi pintu pada saat kalian akan mencari apa namanya instrumen yang tepat ya untuk penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, ini juga sama ya. Ya, ini hanya contoh ya, saya hanya apa namanya recall lagi ya apa yang mungkin yang kemarin sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang pengukuran. Kita masuk ke pengukuran dan instrumen ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pas? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, baik. Ya, jadi sekarang pengukuran. Ya, pengukuran saya rasa dalam satu penelitian ya. Dalam satu penelitian ini menjadi komponen yang penting ya. Karena bagaimana proses mengumpulkan informasi ya, apa yang mau kita kumpulkan, itu akan sangat berkontribusi ya dalam pengambilan keputusan ya. Sehingga apa namanya pengukuran itu harus kita lakukan sebaik-baiknya. Makanya saya sampaikan di awal ya, bahwa kembali ke sebetulnya kompetensi ya. Kalian itu dituntut untuk yang S1 tuh misalnya melakukan penelitian yang sederhana. Jadi sekali lagi kalian pikirkan betul kalau kalian sudah mendapatkan fenomena interest yang mau ke arah apa, gapnya itu apa ya? Gapnya itu apa? Cari gapnya. Jadi jangan kalian bayangkan meneliti dalam skop yang lebih besar ya. Sepanjang itu kalian masih temukan gap ya, kalian nanti apa namanya itu pasti bisa menjadi bahan untuk melakukan penelitian. Silakan bukunya Walls ini e-booknya bisa di-download gratis ya, dan ada yang baru sebenarnya 2016 ya, tapi nggak banyak beda dengan 2010. Nah, dalam pengukuran eh dalam keperawatan itu banyak ya. Kita itu kan area of concern-nya atau fenomena interest-nya itu kan skupnya human response ya. Banyak kita yang apa melakukan pengukuran fisiologis, misalnya ngukur tanda vital ya, ngukur yang lain-lain ya. Ini bisa kita lakukan. Kemudian bisa juga kita melakukan observasi. Misalnya kalau kita mau melihat apa namanya misalnya tentang kualitas hidup, tentang perilaku ya, atau kalau kita mau mengukur nyeri, misalnya kan biasanya kita menggunakan visual analog scale ya, menggunakan skala di rentang tertentu. Ya, ini beberapa contoh pengukuran yang fisiologis ya, banyak mungkin yang penelitiannya terkait dengan melihat salah satu variabelnya adalah antropometri ya, tentunya akan mengukur tinggi badan, berat badan ya. Ya, ini beberapa contoh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yang mau saya tekankan lagi, kenapa definisi operasional itu menjadi penting. Misalnya contoh ya, ada satu penelitian yang dia melakukan penelitian eksperimen. Dia meneliti tentang sebetulnya area concern-nya adalah kualitas tidur. Kualitas tidur itu mungkin kalian nanti akan melihat ya, artikel-artikel yang berkaitan dengan kualitas tidur. Ada yang dia mengukur hanya berdasarkan self-report ya, menggunakan kuesioner atau berdasarkan laporan pasien. Tapi ada juga yang dia sampai mendeteksi menggunakan gerakan ini ya, gerakan otak ya. Itu kalau misalnya apa bisa jadi
untuk mengukur, untuk melengkapi eh, bagaimana menyimpulkan tentang kualitas tidur ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi semuanya tergantung peneliti ya. Bahwa pada saat mengukur fenomena tertentu, kita sudah menetapkan DO, kemudian mau mengukurnya dengan cara apa, ya silakan ya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah ada peneliti yang sama-sama mengukur kualitas tidur, tapi satu hanya menggunakan kuesioner, misalnya satu disertai dengan kuesioner plus menggunakan alat karena dia ada pertimbangan tertentu ya. Misalnya mungkin pada anak-anak yang dengan kesadaran yang menurun atau yang lainnya kan tidak bisa dilakukan dari laporan pasien, bisa dari ibunya tapi kan eh, tidak secara langsung ya, sehingga mungkin dilengkapi dengan bagaimana langsung melihat rekaman ya menggunakan aktigrafi misalnya. Nah, ini yang menjadi penting ya, bahwa pengukuran proses pengambilan data itu harus dilakukan secara valid dan reliable ya. Nanti baik itu dalam penggunaan instrumennya, kemudian kalian juga mungkin nanti akan belajar, udah belajar belum, atau nanti pada saat belajar desain penelitian nih, atau sudah ya. Bias-bias yang muncul itu kan salah satunya bisa didapatkan dari bias pengumpulan data ya, bias pengumpulan data. Nah, sehingga ini atau pengukuran ya, sehingga ini harus kita perhatikan betul. Karena kalau kita melakukan pengukuran dengan buruk ya atau tidak tepat ya bisa menimbulkan bias ya. Dan ini yang menjadi fatal lagi adalah kesimpulannya menjadi salah ya. Misalnya kita sudah eh, kita akan melihat tadi ya yang sederhana. Misalnya saya mau meneliti yang sederhana adalah bagaimana respon ibu yang memiliki bayi dengan resiko tinggi atau kelainan kongenital. Nah, saya itu kan harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan respon ibu. Uh, definisikan. Misalnya itu adalah kenapa sih banyak ibu-ibu yang akhirnya tidak kooperatif, misalnya tidak perhatian dengan bayinya, atau cenderung banyak ibu yang akhirnya kok mengalami depresi misalnya. Nah, itu kan kita harus jelas dulu di awal ya. Jadi kalau kita sudah menetapkan bahwa yang kita ukur adalah bagaimana respon-respon apa saja yang muncul ya, instrumen yang digunakan juga bisa menggambarkan itu, seberapa besar sih ibu itu tingkat adaptasinya misalnya. Yaitu harus konsisten sehingga nanti kesimpulan itu bisa benar ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengukur kembali tadi kualitas hidup, sudah kita tetapkan di awal ada fungsi fisik, fungsi sekolah, fungsi emosi, tapi ternyata instrumen yang digunakan itu hanya mengukur ternyata fungsi sekolah dan fungsi emosi saja, berarti kan kesimpulannya bisa salah ya dengan yang sudah kita uraikan sebelumnya ya. Nah, untuk bisa mengurangi ini, makanya salah satu poin yang penting adalah kita memilih instrumen penelitian yang baik ya. Jadi jangan baik itu dari instrumennya, setelah instrumennya baik, kemudian itu juga diterapkan dengan betul pula ya. Kalau misalnya instrumen itu, misalnya saya memilih instrumen jenis kuesioner, eh respondennya mengisi sendiri, tapi ternyata kemudian tidak kita kondisikan ya, misalnya cuacanya lingkungannya itu panas, subjek kita tidak siap, itu kan juga jadi instrumennya bagus, instrumennya valid dan reliable, dan kita pilih sudah oke, tapi ternyata si subjeknya itu ngisinya asal-asalan, itu sama aja nanti. Itu bisa menimbulkan juga penarikan kesimpulan yang salah, karena dia tidak mengisi yang sesungguhnya. Nah, beberapa hal itu nanti harus kalian perhatikan ya. Jadi pada saat kita bicara terkait dengan pengukuran ya, itu beberapa hal harus kita perhatikan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pentingnya baik ya, baik itu dalam diawali dengan pemilihan instrumen baik, dan kemudian bagaimana proses itu juga dilakukan dengan dengan tepat ya. Nah, eh, apa itu instrumen ya? Sebentar.
Ya, apa itu instrumen penelitian? Saya rasa ini juga kalian sudah sering mendengar ya istilah instrumen, istilah questionnaire itu sama ya. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk menjawab permasalahan penelitian ya. Definisi lain yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data ya, sehingga menjadi mudah dan sistematis. Eh, di instrumen itu kan nanti tadi ya, kalian mungkin sudah sering melihat juga ya. Instrumen itu kan ada ada item-item pertanyaan ya, ada diawali dengan ada petunjuk bagaimana cara pengisian ya, sehingga dengan menggunakan instrumen itu akan lebih mudah ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dalam penelitian kalian bisa memilih ya. Memilih tentunya memilih bukan memilih karena dari awal sudah saya pengen pakai yang sudah ada aja, bukan itu ya. Itu semua berangkat dari eksplorasi fenomena interest yang akan kalian teliti ya. Terus kalian sudah merumuskan, sudah mencari, ternyata akhirnya sampai pada titik kesimpulan bahwa nggak ditemukan instrumen ya, akhirnya kalian memang harus mengembangkan ya. Tapi kalau kalian menemukan ya kalian bisa melakukan memodifikasi ya, atau betul-betul kalian menggunakan instrumen yang sama persis yang sudah ada sebelumnya, nggak masalah ya. Tapi itu berangkat dari sekali lagi riset problem yang kalian rumuskan. Ya, nanti kita akan diskusi juga setelah ini ya. Jadi di penelitian kuantitatif yang hampir sebagian besar mungkin saya yakin di kelas ini penelitiannya akan banyak kuantitatif ya. Pada saat memilih instrumen itu harus diperhatikan betul psychometric testing ya terkait dengan validitas dan reliabilitas. Validitas itu apa? Terkait dengan apakah instrumen itu betul-betul mengukur apa yang mau kita ukur. Ya, jadi jangan sampai saya mau mengukur kecemasan anak, tapi saya menggunakan instrumennya tentang respon takut. Itu meskipun hampir sama ya antara cemas dan takut pada anak itu kan yang membedakan objeknya, tapi kan itu dua hal yang berbeda. Nah, kembali tadi, kalau instrumen yang kita gunakan itu bukan mengukur apa yang mau kita ukur, akhirnya kesimpulan penelitiannya menjadi salah ya. Kemudian reliable itu apa? Reliable itu keajekan ya. Jadi harapannya bahwa instrumen ini ya eh, dia reliable-nya baik ya, keajekannya baik. Jadi kalau mengukur satu subjek dalam waktu yang sama ya harusnya hasilnya sama. Misalnya kita mau nimbang nih yang pakai alat saja. Nimbang subjek. Nimbang saat ini misalnya beratnya 10 kilo ya harusnya kita ulangi lagi di 5 menit berikutnya tetap 10 kilo. Jangan sampai sekarang 10 kilo, 5 menit diukur lagi jadi 11 kilo kan nggak mungkin. Orang meningkat 1 kilo dalam waktu 5 menit kan misalnya seperti itu ya. Dan di penelitian kuantitatif itu banyak ya, ada bentuknya tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, kuesioner ya. Nah ini berbeda dengan penelitian kualitatif. Instrumennya itu biasanya peneliti sendiri sebagai human instrument. Ya tidak harus peneliti sendiri karena pada saat menetapkan ini juga harus ada kriterianya. Misalnya saya melakukan penelitian kualitatif, saya akan melakukan FGD, melakukan wawancara, harus yakin betul kriterianya apa ya, human kriterianya apa ya, minimal harus pastikan bahwa memiliki misalnya kemampuan komunikasi yang baik atau pernah mengikuti apa namanya blog tentang komunikasi misalnya. Bekal-bekal itu yang harus ditetapkan ya. Jangan sampai kalau misal kayak saya misalnya saya kurang baik untuk melakukan komunikasi, ya kita nanti akan bisa menggunakan orang lain juga sebetulnya ya sebagai human instrumennya, tidak harus si peneliti itu sendiri ya. Nah, ini yang disampaikan. Peneliti sebagai instrumen harus tervalidasi terkait dengan pemahaman metodologinya, ya kesiapan mengenali objeknya. Jadi misalnya banyak ya, misalnya kita mau meneliti ya terkait dengan gender, misalnya ada beberapa area sensitif kalau yang mau kita eksplorasi itu tidak mungkin misalnya saya mengeksplorasi apa namanya subjek yang laki-laki ya kita harus menggunakan orang lain, tidak bisa apa namanya si peneliti itu sendiri. Ya, jadi instrumen ini akan sangat penting ya. Nah, eh pilihan dalam membutuhkan instrumen kan ada dua tadi ya. Kita merancang mengembangkan sendiri atau menggunakan instrumen yang sudah ada. Kira-kira aspek positifnya, aspek negatifnya apa? Kalau kita mengembangkan instrumen yang baru,
dan kemudian manfaat atau positif negatifnya apa kalau kita menggunakan instrumen yang telah ada. Silakan, ada yang mau berpendapat biar nggak ngantuk? Ada yang mau komen? Saya mau berpendapat, Bu. Boleh, silakan Mbak Alifa. Kalau kalian ada pertanyaan ya, kan misalnya sekarang kalian sudah ada apa namanya, misalnya sudah punya area concern, ada pertanyaan terkait ini, lebih baik kita banyak diskusi ya. Silakan Mbak Alifa. Eh, mohon maaf Bu, tadi Adinda dulu yang udah Oh, ngomong. mana-mana. Gak kelihatan, maaf. Adinda dulu. Boleh, silakan Mbak Dinda. Kita banyak diskusi saja ya, biar nggak ngantuk ya. Dibagi dua aja, Pak. Boleh. Oke. Oke, Siapa dulu? kamu dulu aja, Pak. Oke. Eh, izin berpendapat Bu, kalau menurut saya, kalau menggunakan instrumen yang telah ada itu juga kekurangannya mungkin ini ya, instrumen itu digunakan di mana. Jadi kalau semisal itu di luar Indonesia, mungkin butuh penyesuaian dengan kultur dan eh, hal-hal yang mungkin cukup berbeda dengan sistem yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi harus mungkin dirombak lagi gitu dan cuman diambil inti-intinya aja. Terus kalau positifnya, pasti instrumen yang telah ada itu, dia itu sudah eh, apalagi kalau udah digunakan di beberapa penelitian itu pasti dia sudah reliable seperti itu dan pasti eh, sudah valid lah gitu kalau sudah digunakan di beberapa penelitian. Tetapi meskipun begitu, s- kalau ingin membuat penelitian yang baru dan menggunakan instrumen yang telah ada, kita harus tetap menguji validitas dan reliabilitas. Seperti itu, Bu Leli. Baik, Monggo, sip. Betul. oke. Silakan, mau ditambahkan lagi? Tadi ini Mbak Adinda ya? Iya, Bu. Mbak Alifa mungkin? Sip ya, betul ya. Tadi beberapa poin penting ya. Alifa, silakan Mbak Alifa. Baik, baik berarti Mbak Adinda, mohon maaf, Bu. Baik, menurut saya kalau tadi kan menambahkan dari yang sudah disampaikan Mbak Iva ya, untuk ketika merancang dan mengembangkan instrumen baru itu, mungkin untuk kelebihannya kita tuh bisa lebih apa ya, membuat instrumen yang memang belum ada sebelumnya gitu. Otomatis kita bisa melengkapi yang memang sesuatu yang belum pernah bisa diukur itu bisa lebih diukur dengan cara yang valid dan reliable tadi dengan cara membuat instrumen baru ini. Tapi mungkin kekurangannya tadi jelas butuh waktu dan juga eh, memang butuh waktu dan testing lagi seperti itu. Kemudian kalau menggunakan instrumen yang telah ada itu untuk kelebihannya lagi itu karena sering digunakan, otomatis bisa saja nanti ada beberapa peneliti yang memang dia itu bisa mengevaluasi kembali instrumennya itu sudah sejauh sebaik apa sih, karena memang kadang ditemui juga beberapa artikel jurnal artikel gitu yang mereka tuh mengevaluasi instrumen yang telah ada, Bu, seperti itu. Mungkin jadi tambahan dari saya seperti itu, Bu Leli. Baik, luar biasa ya. Saya rasa tadi beberapa poin sudah, poin-poin intinya sudah tersampaikan ya. Ya, jadi pada saat kita apa namanya akhirnya ya memutuskan apa itu kita membuat instrumen sendiri atau menggunakan instrumen yang telah ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terkait dengan tadi ya aspek negatif dan aspek positifnya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Adinda dan Mbak Alifa ya terkait dengan kalau kita menggunakan misalnya instrumen yang telah ada, tadi betul sekali ya. Eh, dan tadi statement terakhir itu betul ya. Jadi penelitian yang berkaitan dengan validitas instrumen atau validasi ya, atau uji psikometrik testing itu tidak berhenti pada satu kali waktu ya. Jadi misalnya apa namanya, saya melakukan pengembangan instrumen. Kemudian instrumen itu kan kalau dipakai lagi, pasti dia akan ada revisi, revisi, revisi dan makanya kadang-kadang kalian nggak usah bingung. Kita kadang-kadang menemukan ada instrumen yang dengan instrumen yang sama, ada versi yang longnya, ada yang versi yang shortnya ya. Dan eh, karena itu akan terus ya. Jadi uji psikometrik testing itu tidak hanya dilakukan satu kali. Jadi misalnya kalian menggunakan instrumen yang sudah ada
ditranslasi, diadaptasi di Indonesia, nanti kalian kan uji lagi. Nah, itu hal-hal itu yang sehingga memang salah satu keuntungannya adalah jelas instrumen yang akan digunakan itu sudah dilakukan uji psikometrik secara berulang ya. Dan yang kalau kita menggunakan instrumen yang sudah ada. Kemudian yang lain tadi sudah disampaikan ya. Jadi keuntungannya adalah tentunya resources yang dibutuhkan juga lebih sedikit ya. Lebih sedikit dalam artian ya tadi. Karena melakukan pengembangan atau modifikasi instrumen itu kan untuk uji validitasnya itu kan butuh sampel yang sangat banyak. Rule of thumb-nya itu kan misalnya tergantung referensi yang kalian gunakan ya. Satu item itu kan harus minimal ada referensi yang 3-4 responden ya. Tapi kalau secara internasional banyak yang menggunakan apa referensinya si Harry itu satu item rule of thumb-nya 10 responden. Jadi bisa kalian bayangkan kalau instrumen yang kalian pilih itu apa namanya 17 item saja. Kalian butuh 170 responden misalnya untuk melakukan uji konstruk ya. Nah, itu beberapa hal. Jadi kalau menggunakan instrumen yang telah ada jelas apa namanya hal-hal tersebut tidak kalian lakukan lagi kan ya. Kalaupun mau melakukan ya mungkin kalian lebih ke arah uji konten saja ya, misalnya itu. Namun salah satu kelemahannya atau kerugiannya juga ada hal yang mendasar sebetulnya kalau itu tidak sesuai dengan definisi konstruk atau definisi variabel yang akan kalian teliti. Kadang-kadang akhirnya kita mencocokkan instrumen yang sudah ada, ya banyak ditemukan apa ya mahasiswa terutama ya, ya kadang-kadang itu kita mencari apa instrumennya dulu, lalu dapat yang full. Lalu nanti semuanya menyesuaikan. Kalau saya sepanjang itu masih relevan dengan apa riset problem, oke ya, silakan lakukan itu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya riset problemnya apa, kemudian akhirnya coba dirubah karena menyesuaikan instrumen itu yang sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi kembali kalian silakan apa kalau misalnya sudah menemukan area of concern, sekalian kalian mencari instrumennya ya karena kalian sudah punya DO yang jelas, didapatkan yang full itu silakan digunakan. Tapi jangan lalu apa kalau kalian melakukan secara bersamaan dapat instrumen problemnya belum jelas lalu problemnya mengikuti instrumen itu yang tidak disarankan ya. Jadi sepanjang itu masih relevan, kalaupun kalian mendapatkan instrumennya terlebih dahulu apa baru melihat relevansinya dengan riset problem ya kalau saya sih sepanjang itu masih bisa diterima dan masih relevan kembali dengan gap yang kalian temukan nggak masalah ya. Tapi sebaiknya langkah itu tuh pilihan terakhir ya. Jadi idealnya nanti kita lihat kalian tuh memiliki riset problem dulu yang jelas, DO yang jelas, baru cari instrumennya ya. Jadi kalau DO-nya belum jelas, jangan dulu nyari instrumennya. Jadi kalian tidak hanya mengambil, oh saya mau meneliti tentang quality of life ya, pediatric quality of life-nya. Saya cari dulu. Padahal kalian belum merumuskan riset problemnya, belum tahu gap-nya apa. Nah itu yang akan kesulitan nanti ya. Nah, kemudian jadi tadi salah satu keuntungannya ya tadi ya butuh waktu yang lebih singkat. Tadi sebagai kalian sudah baik sekali yang menjelaskan bahwa sudah dilakukan uji psikometrik testing oleh penelitian sebelumnya dan bahkan itu biasanya sudah dilakukan berulang kali karena pengembangan instrumen uji validitas itu tidak akan berhenti dalam satu titik ya dia akan terus direvisi lagi bisa jadi ditambahkan bisa jadi dikurangi makanya biasanya ada dalam berbagai macam versi. Kemudian, kalau kita harus memutuskan merancang atau mengembangkan instrumen yang baru, jelas salah satu hal yang positifnya adalah terkait dengan novelty, kebaruan ya. Karena itu pasti akan betul-betul mengukur apa yang sudah kita rumuskan di dalam definisi konstruk ya, atau definisi operasional penelitian kita. Namun satu sisi, kelemahannya bahwa itu butuh waktu yang lama, butuh sumber daya yang lebih lah intinya ya. Itu yang dari mulai SDM, waktu, dana dan yang lainnya. Jadi ini memang menjadi pilihan. Kalau saya sih menyarankan karena kalian waktunya pendek ya sebisa mungkin lakukan telaah literatur dengan baik, gunakan instrumen yang sudah ada ya. Itu akan sangat menguntungkan ya. Karena kita harus apa namanya tadi syarat instrumennya itu harus memiliki apa uji psikometrik testing yang baik. Jadi validitas dan reliabilitasnya itu baik ya. Oh ya,
salah satu kesulitan lagi di instrumen yang sudah ada sebetulnya yang harus kalian nanti kendalikan adalah kadang-kadang tidak ditemukan full text atau kalaupun ada instrumen area keperawatan itu termasuk yang agak pelit ya. Agak pelit dalam artian banyak yang harus berbayar. Itu juga menjadi satu hal yang bisa jadi kelemahan di instrumen yang telah ada. Tapi nggak usah takut juga karena banyak juga ya dari penelitian-penelitian sebelumnya juga instrumennya bisa banyak bisa kita akses dengan mudah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya. Nah, ya membuat atau instrumen yang baru ini membuat atau menggunakan instrumen yang ada atau melakukan modifikasi bukan dari preferences ya, bukan dari keinginan kita sudah setting, saya pakai instrumen yang ada saja, saya mau bikin aja instrumennya, atau saya mau modifikasi aja. Ada tahapan-tahapannya, kalian nanti silakan bisa baca artikel ini juga ya, bisa diakses ya. Critical appraisal and selection of data collection instrument ya. Step-stepnya seperti apa? Ya, ini intinya ada step 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi step yang pertama ya tadi ya, kalian harus intinya di step 1 ini memiliki proposal yang baik lah ya. Kemudian dari situ kita coba melihat kalau sudah jelas nih definisi operasionalnya di sini, kita menemukan existing instrumen. Kita cari instrumen yang ada apa sih? Ada nggak yang tepat ya? Baru nanti kita bisa menyimpulkan ya, critical appraisal ya. Instrumennya baru kita ngambil keputusan. Apakah akhirnya kita akan menggunakan instrumen yang sudah ada atau memodifikasi. Jadi ini ya di step pertama. Step pertama sebenarnya intinya kita menyusun proposal lah ya, proposal yang baik ya. Nah ini kenapa saya sering tanyakan ya. Kalian itu fenomena of interest-nya apa? Misalnya di sini ada tentang depresi, healthcare and elderly ya, tergantung ya. eh apa yang kok kalian interest atau kalian ini ya problem menjadi nah pada saat merumuskan problem kalian sudah belajar ya bagaimana mengidentifikasi riset problem itu harus didukung dengan data ya didukung dengan data kemudian tadi kembali what aspect to the identified problem do you plan to address ya jadi tadi misalnya saya mau tentang kualitas hidup ya tapi apa yang mau saya lebih fokuskan itu harus harus betul-betul dulu ya, harus betul pilihannya itu tepat ya. Kemudian apa sih yang menjadi fokus kita ya, intinya itulah. Ya ini sebenarnya ini rangkaian dari penyusunan proposal sih ya, dari identifikasi variabel, ya, kemudian ya literatur, desain sama metodenya ya kalian sudah belajar ini. Kemudian di sini ini yang termasuk yang paling penting ya, propose to the variable and their measurement ya. Di sini kan sampai tadi apa namanya di sini sampai menetapkan silakan nanti kalian bisa eksplorasi lagi lebih detail ya. Bagaimana pendekatan pengukurannya ya. Tadi yang saya contohkan ya, mungkin ada 1, ada 2, ada hanya self-report, ada juga menggunakan alat ya. Misalnya sama kayak kita mau mengukur tergantung sih ya pola aktivitas ya atau mau mengukur tentang pola makan ya mungkin ada yang menggunakan food recall tapi ada juga yang menggunakan komponen yang lain ya sampai dihitung misalnya kalori yang masuknya ya tergantung nanti. Eh, itu semua tergantung dari peneliti. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini menjadi pintu masuk ya, menjadi pintu masuk yang pertama. Sebenarnya apapun pada saat kalian nanti membuat kerangka theoretical framework, memilih instrumen, semua itu basisnya dari bagaimana kalian bisa mengidentifikasi riset problem dengan baik ya, mengidentifikasi gap ya, menetapkan rumusan masalah dengan baik ya, itu menjadi salah satu kunci ya. Karena kalau kita rumusan masalah yang nggak baik, kalian tadi mencari teori yang cocok yang untuk menggait kita pada saat penelitian juga akan sulit, termasuk juga instrumen. Kalau area concern-nya, fenomenanya belum jelas, DO-nya apalagi nggak jelas, kita kan bingung. Lah ini apa yang mau diukur sebetulnya dalam penelitian kita ya. Sampai sini ada pertanyaan atau ada komentar, silakan.
Ini sudah ini minggu berapa sih kalian kuliah ya? Minggu kedua ya? Kira-kira ada yang sudah punya ini belum? Mungkin kita diskusi. Ada yang ingin menyampaikan, sudah ada yang punya belum? Apa area concern atau fenomena interestnya apa? Silakan. Ada yang mau sharing sama teman-temannya nanti biar kita bisa diskusi ya lebih konkret lagi. Ini kan ada banyak nih, ada 106. Ada yang mau share ke teman-temannya? Kira-kira besok eh, topik skripsinya di area mana, tentang apa? Silakan. Halo? Halo, ada yang mau share nggak? Enggak, kalau jawab. Ada yang mau share nggak? Enggak, gitu. Nanti kayak anak usia toddler ya. Ada yang mau share terkait dengan, ada nggak yang sudah punya fenomena interestnya apa yang mau diteliti, kemudian apa yang sudah dilakukan? Silakan. Ada yang mau ini? Mau disampaikan ke teman-temannya? Ini ada banyak nih. Silakan satu saja, biar ada contoh konkret. Oh, silakan Mbak Anindita. Bagus, silakan Mbak Anin. Sebenarnya belum pasti sih Bu, cuma Ya, mungkin nggak apa-apa. tertarik dengan gangguan tidur Ibu. Oke, gangguan tidur. Gangguan tidurnya pada siapa Mbak? Pada siapa? Siapa unit analisisnya? Mungkin lebih ke remaja atau dewasa muda gitu sih Bu. Oke, remaja atau dewasa muda. Nah, ini ya, Mbak Anin sudah, saya rasa ini baik ya. Jadi, pada saat kita mengidentifikasi fenomena interest ya, tadi ya, tentang kualitas tidur ya tadi Mbak Anin ya. Kualitas tidur, kemudian, tapi masih masih bingung ya, pada remaja atau tadi dewasa muda ya, Mbak ya. Iya Bu, sekitar rentang usia 20 awal atau belasan akhir. Ya, ini juga menjadi hal yang penting ya, karena pemilihan apa namanya target populasi itu kan harus kita jelaskan tadi berbasis data. Misalnya, kenapa sih kita kira-kira kenapa Mbak Anin memilih usia belasan tahun ke atas? Karena kalau dari yang sebelum-sebelumnya baca-baca jurnal gitu, memang di Heeh. tersebut yang memang kebanyakan mengalami gangguan tidur dan yang lead-nya itu ke gangguan mental gitu. Biasanya kan port the entry-nya dari gangguan tidur gitu sih Bu. Oke, baik. Karena misalnya dari prevalensi ditemukan data, ini kan data bahwa kejadiannya tinggi ya pada usia remaja misalnya ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan gangguan tidur di sini apa Mbak Anin? Kalau saya belum riset lebih dalam sih Bu, cuma kalau dari saya Hmm. memandangnya gangguan tidur lebih ke baik dari segi jumlah karena baik dari faktor eksternal ataupun gangguan biologis yang mengakibatkan apa ya, jumlah atau waktu tidurnya berkurang dan juga kualitasnya. Mungkin yang sudah durasi tidurnya sudah cukup lama tetapi bangunnya masih terasa lelah seperti itu sih kalau saya mikirnya ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi kalau dari statementnya Mbak Anin itu kan akan melihat, mengukur gangguan tidur itu gangguan yang disebabkan oleh tadi ya berbagai macam stressor yang akan dilihat dari jumlah dan kualitasnya ya Mbak Anin ya. Nah, itu tadi, nah ini sudah ketemu nih, Mbak Anin akan mengukur tidur itu dari dua dimensi, jumlah dan kualitas. Nah, baru berikutnya nanti harus dipastikan apa namanya, Mbak Anin juga ini perlu eksplorasi ya. Misal, oh bagaimana sih selama ini anak-anak remaja itu dari apa, dari aspek jumlah tidurnya, rata-rata mereka tuh berapa jam? Harusnya secara teori itu berapa jam, ternyata data ditemukan sekian jam. Kualitas tidurnya. Nah, ini Mbak Anin kalau tadi dari statementnya Mbak Anin akan melihat kedua-duanya ya. Jadi kuantitas dan kualitasnya ya Mbak Anin ya. Nah Iya ini Bu. kemudian kita mencari nih setelah itu. Saya rasa ini minimal inisial apa-apa definisi operasional awal yang sudah kelihatan ya. Dimensinya dari jumlah dan kualitas. Nah pada saat bicara kualitas tidur, orang yang mendefinisikan kualitas itu kan juga
aspeknya banyak. Ini nanti harus dijelaskan definisi operasional ya, sehingga nanti kita akan tepat mencari instrumennya ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di tahapan satu tuh harus jelas betul apa yang mau kita ukur, dimensinya apa ya, karena akan sangat menentukan di sini nih termasuk nih di bawahnya ya. Kemudian kalau sudah jelas tadi, oh ternyata Mbak Anin mau ngukur gangguan tidur itu dari kuantitas dan kualitas. Lalu yang kedua, kita mencari setelah ini Mbak Anin mencari nih instrumen yang bagaimana menggambarkan kualitas tidur dari dua dimensi, baik itu akan terukur juga kuantitasnya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan kuantitas, ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas. Nah, ini setelah itu step berikutnya kita mencari instrumen sebanyak mungkin yang berkaitan dengan gangguan kualitas tidur. Ya, kita cari, kemudian kita tetapkan dulu nih identifikasi instrumen ya, termasuk beberapa pertimbangan adalah untuk memudahkan kita saja sih pada saat jadi nggak sembarang searching ya. Misalnya apa yang bisa diakses apa namanya secara komplit atau yang lainnya. Ya ini beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Kemudian sumber database-nya itu ya kalian cari database yang memang dipercaya ya. Itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita mengidentifikasi apa namanya mengidentifikasi ini beberapa pertimbangan ya instrumennya itu di mana dan seterusnya ya sampai apakah itu bisa diakses dengan komplit atau tidak. Nanti dari sini kita bisa bikin seperti summary ya. Jadi kita bisa bikin tabel sederhana misalnya buat kita sendiri. Misalnya saya mau menemukan akhirnya sama kayak kalian melakukan itulah. Kalian saya rasa sudah berpengalaman ya melakukan EBN ya. Jadi setelah itu kalian kumpulkan, misalnya diberikan nomor satu, nama instrumennya, penulisnya siapa, kemudian definisi instrumen itu untuk mengukur apa, skalanya apa, berapa skalanya, uji psikometrik sebelumnya hasilnya bagaimana dan seterusnya. Itu kalian harus lakukan telaah di sini ya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian setelah itu ya tadi kita melakukan critical appraisal ini di tahapan bahwa kita melihat ya dari instrumen yang sudah ada yang kita hasilkan ini beberapa telah perlu kita lakukan ya. Kita cepat saja ya. Ya kemudian sampai terakhir akhirnya apa namanya tadi ya kita mengambil di step keempat ini masih di step ketiga tuh agak banyak ya. Agak banyak apa namanya beberapa pertimbangan tapi sederhananya sebetulnya simpelnya di step yang ketiga tuh critical appraisal minimal yang kita lihat adalah apakah instrumen itu mengukur hal yang sama dengan yang mau kita ukur misalnya yang simple ya. Nanti akan kalian telah apakah target populasinya itu rentangnya sama dengan yang mau kita teliti. Dimensinya sama apa enggak? Apakah sudah dilakukan uji psikometrik atau belum ya itu beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, kemudian setelah itu setelah hal tersebut terkumpulkan nanti kita mengidentifikasi strength sama weakness-nya. Ya, kemudian baru kita bisa menyimpulkan mana sih yang mau kita pilih ya. Ya, ini tahapan langkah-langkah sebetulnya yang bisa kita lakukan ya pada saat kita akan menetapkan apakah kita menggunakan instrumen yang sudah ada atau mengembangkan instrumen yang baru. Nah, ini tadi yang contohnya ya. Jadi kita bisa membuat ini ya. Ini tabel sederhana yang pernah saya bikin ya. Jadi misalnya nama instrumennya, definisi konstruknya apa, tapi ini nggak bagus ya. Itemnya, pilihan itemnya apa. Nah, ini penting nih. Jadi kalau saya mau meneliti, ini kan saya mau meneliti tentang perilaku pemberian makan orang tua pada orang tua yang memiliki anak usia toddler. Ini harus muncul nih, karena nanti terkait dengan rumusan itemnya. Jadi sepanjang instrumen ini masih berada di rentang yang saya pilih, ini masih bisa masuk ke kriteria ya. Kemudian kita lihat yang sudah teruji itu apa saja ya. Apakah dia sudah ada uji validitas, uji reliabilitasnya. Kebetulan di instrumen ini sudah ada baik itu validitas maupun reliabilitasnya dengan internal konsistensi ya. Kemudian visibilitas ini juga menjadi penting ya. Kita harus pertimbangkan betul apakah alat ini mudah digunakan. Misalnya ya, kita nemukan instrumen yang bagus banget, tapi ternyata jumlah itemnya misalnya ada 60
Padahal nanti unit analisisnya kita lansia. Nah, itu juga kita pertimbangkan ya. Kira-kira nanti lansia mampu nggak mengisi itu misalnya. Atau kebalikannya, mengukur perilaku itu kan memang disarankan observasi ya. Kita harus melihat observasi, merecord video misalnya di situ cara menggunakannya harus dengan record. Nah, itu juga kita kembali refleksi. Kira-kira kita mampu laksana atau tidak? Ya, kalau nggak mampu laksana ya kita memilih instrumen yang lain yang masih memenuhi kriteria tapi mampu laksana. Jadi poin ini sangat penting ya. Dan sekali lagi biasanya sih saya menemukan mahasiswa sudah nemu satu sudah itu yang dipakai. Nah, seharusnya tidak ya. Kalian harus compare, kontras, dibandingkan ya beberapa instrumen itu, lalu kalian baru memilih mana yang paling tepat ya. Ya ini tadi saya rasa sudah kita bahas ya keuntungan kelemahannya. Nah ini sedikit aja saya singgung ya biar kalian ada gambaran ya. Eh, atau sebelum ini ada pertanyaan nggak terkait dengan bagaimana memutuskan ini penting ya. Kalian tuh nanti di prakteknya setelah kalian membuat apa namanya latar belakang, kalian juga harus mulai mencari kira-kira nanti instrumennya apa ya. Bahkan kadang-kadang pembimbing di awal sudah ini. Kalian penelitiannya apa? Tolong sekalian dilihat kira-kira mau diukur dengan instrumen apa. Mungkin juga nanti akan ada itu yang menanyakan di awal. Karena memang tadi ya, kita harus mengusahakan bahwa alat ukur atau instrumen yang kita gunakan itu memang tepat betul-betul mengukur apa yang mau kita ukur ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengukur apa, kemudian yang digunakan apa. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk ini? Belum Em, ada? saya izin untuk bertanya, Bu. Boleh, Mbak siapa nih? Anindita, Bu. Boleh, silakan Mbak Anin. Em, kan tadi kan harus sesuaikan gitu ya, Bu, Heeh. terkait kebutuhan kita dengan instrumennya juga apakah sudah sesuai atau belum gitu. Heeh. Nah, kalau dari kita sendiri, dari kami sendiri untuk menentukan apakah semua yang perlu dikaji itu sudah tercover begitu itu bagaimana gitu? Karena kan kemudian kan jadi kan kami harus menentukan terlebih dahulu baru kemudian dilihat begitu nggak di instrumen tersebut apakah sudah mengcover semua yang informasi yang kita perlukan gitu. Nah, dari kami sendiri cara untuk menentukan informasinya yang diperlukan itu apa saja kira-kira bagaimana gitu? Nah, tadi baik saya ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi maksudnya tadi misalnya kembali contohnya Mbak Anin kan mengukur gangguan tidur gitu ya. Iya, Ini benar Anin bukan sih? iya, iya betul. Ya, jadi kan maksudnya Mbak Anin bagaimana kita menetapkan kita tuh mau mengukurnya dari komponen yang mana gitu ya? Iya, Ya, misalnya tadi, kenapa Mbak Anin, kan kita harus menjustifikasi ya. Mbak Anin mau mengukur gangguan tidur itu kan ternyata ya memang secara teori juga disampaikan ya. Gangguan tidur itu kan bisa dilihat dari apa jumlah atau kuantitas dan kualitasnya kan tadi kan ya. Nah, bisa jadi kita punya justifikasi ya. Bisa jadi Mbak Anin nggak mengukur keduanya. Saya mau fokus di kualitasnya karena memang secara teori misalnya ya. Dan di unit analisis di remaja yang sekarang kita temukan tuh mereka sebetulnya gak ada masalah dengan apa jumlah, tapi ternyata dari data yang ada misalnya mereka sebagian besar tuh mengalami banyak trouble-nya di kualitas tidur misalnya. Itu tergantung peneliti. Sama contohnya kayak saya meneliti ini. Saya meneliti terkait dengan tahun lalu ya, saya meneliti tentang ini apa pola pengasuhan misalnya ya, pola pengasuhan ibu yang untuk pencegahan stunting. Nah, saya mencari dari literatur yang ada, misalnya ya, di tentang penata laksanaan stunting itu STBM ya, stunting STBM itu kan ada 8 pilar. 8 pilar itu kan di situ mulai dari ada macam-macam ya. Dari pemeriksaan kehamilan, ada PHBS, pemantauan apa stimulasi tumbang dan seterusnya. Nah, saya dari tiga ini dari 8 saya hanya memilih tiga karena pertimbangan saya tadi saya bisa memilih dari yang krusial ya, yang paling krusial, yang paling prioritas, yang itu butuh segera didapatkan datanya karena harapannya dari output luaran kita itu juga bisa mengembangkan buku pedoman misalnya. Oh, saya hanya memilih dari bagaimana pemantauan tumbuh kembang, bagaimana PHBS, dan bagaimana pemeriksaan kesehatan. Yang lain nggak saya teliti, nggak masalah ya. Jadi semua itu berangkat dari
kira-kira di lingkup penelitian yang mau kita teliti itu area mana yang belum banyak dieksplorasi. Belum banyak dieksplorasi atau belum terjawab dengan baik ya. Jadi kalau kira-kira sudah banyak penelitian meneliti di area yang sama, ngapain kita ulangi lagi ya? Kita bisa melihat area lain yang memang sama-sama kita melihat masih komponen gangguan tidur, tapi kita lebih banyak mengeksplorasi lagi di kualitasnya misalnya. Jadi ya semua tergantung peneliti ya. Jadi harus didukung sama data. Misalnya kenapa saya memilih hanya 3? Hanya 3 itu saja yang perlu dikuatkan karena oh ternyata dari data yang ada orang tua ini banyak nggak tepat nih melakukan stimulasinya, masih belum optimal. Oh ternyata pada saat pemeriksaan kehamilan banyak nih orang tua yang dia cenderung misalnya ya mengabaikan anaknya misalnya tidak anaknya kalau misalnya atau anak belum demam 3 hari sudah langsung apa namanya diberikan periksa lalu diberikan obat-obat sendiri misalnya dan beberapa hal yang itu perlu pertimbangan itu jadi justifikasi peneliti tapi yang didukung dengan data dan dilihat lagi apa namanya kita komparasikan juga dengan teori yang ada ya kesenjangannya di mana jadi banyak pertimbangan di situ ya Mbak Anin ya menjawab nggak Mbak Anin? Insya Allah cukup menjawab. Mungkin nantinya akan coba saya telah lebih dalam lagi. Ya, jadi intinya sebetulnya semuanya itu judgement dari sama kayak kalau saya nanya ke Mbak Anin, kenapa Mbak Anin kok menelitinya di usia remaja? Kenapa nggak diteliti pada anak usia sekolah? Tadi Mbak Anin bisa menjawab dengan baik, misalnya, oh ternyata yang paling banyak nih berkaitan dengan gangguan tidur itu di usia remaja ya. Nah itu juga kembali, makanya di awal itu gangguan tidur yang dimasuk di sini adalah apa sih sebetulnya definisinya ya. Kemudian dilihat yang paling tinggi di mana ya. Itu semua kembali ke peneliti. Jadi kalau kalian baca artikel nggak usah bingung ya. Kadang-kadang ya tadi ya. Saya sekarang ini lagi mau meneliti tentang parent awareness misalnya. Ternyata kok orang mendefinisikan parent awareness sama dengan persepsi ya instrumennya. Nah, ini kan juga kita juga harus skeptis juga ya. Ini benar nggak sih mengukur kesadaran itu diukur dari persepsi. Apakah itu memiliki definisi yang sama? Nah, beberapa hal itu kita bisa lihat ya. Jadi semua kembali ke judgement peneliti ya, nggak apa-apa. Ini kalian kan baru proses belajar ya. Tapi maksud saya, kenapa saya tekankan dari awal, kalian fokuskan riset problem itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kalau sudah minimum punya area concern dulu deh. Karena mempelajari satu konsep ya, satu variabel, itu kan yang harus kita gali juga banyak ya. Biar kalian tidak meloncat kemana-mana ya. Jadi jangan berpikir kalian mengambil kadang-kadang mahasiswa ada yang mengambil variabelnya banyak. Variabelnya kalau saya variabelnya banyak nggak masalah sepanjang dia tidak membutuhkan instrumen. Misalnya variabel yang mau diambil itu gabungan antara data demografi silakan ya. Tapi kalau semuanya menggunakan instrumen, itu kan kalian telaahnya harus lebih detail ya. Nah itu yang kalian tolong pertimbangkan betul apakah nanti mampu laksana atau tidak gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Anin ya. Cukup menjawab, Bu Leli. Terima kasih. Ya, ya nanti kalian nggak usah khawatir ya. Kalian kan nanti diskusi juga dengan pembimbing ya. Insya Allah sih pembimbing pasti akan mempertimbangkan ini mampu laksana atau tidak gitu ya. Baik, ada lagi? Oke. Ya ini sudah jam 9. Ya, jadi ini kalau ini saya hanya mau menunjukkan kalian bukan menakut-nakuti ya bahwa eh eh, apa penelitian kalau kalau penelitian utama kalian adalah tidak bukan ke pengembangan instrumen, usahakan kalian lakukan telah literatur yang ekstensif ya, sehingga kalian betul-betul mengambil keputusannya itu tepat ya. Kalian memutuskan, oh ternyata nggak ada Bu, misalnya kalian diskusi sama pembimbing, instrumennya itu nggak ada sama sekali, belum ada, mau bikin yang baru. Kalau mau bikin yang baru ya kalian rubah aja topik skripsinya tentang pengembangan instrumen, karena jangan sampai nanti double ya. Double itu tadi kalau pertimbangan saya nanti kalian butuh waktu yang sangat panjang ya. Ini contohnya nih. Kalau kita menggunakan saja atau memodifikasi instrumen yang sudah ada ya, jadi kita bukan membuat yang baru ya. Karena sebetulnya memodifikasi itu sama langkah-langkahnya dengan kita mengembangkan instrumen yang sudah ada. Ya, ini misalnya ya, kalau kita menggunakan instrumen nih, kalian dapat nih, Mbak Anin misalnya mendapat satu instrumen kualitas tidur. Oh, ternyata itu masih dalam versi bahasa Inggris. Mbak Anin harus melakukan translasi dulu misalnya ya.
sudah ditranslasi, kemudian sudah sampai jadi nih. Translasi juga prosesnya panjang ya. Silakan kalian bisa menggunakan metodenya Breslin, Beaton, atau yang lainnya itu juga prosesnya sangat panjang. Nanti coba kita lihat ya, sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, kita lakukan pilot testing ya. Kemudian bahkan di referensinya Sausa ini ada preliminary psychometric testing. Tapi ini biasanya kita skip saja ya, karena susah mendapatkan apa namanya orangnya yang dia memang mengerti ya, mengerti dua bahasa dengan baik ya. Dalam artian termasuk konteksnya. Biasanya ini butuh expert memang yang bukan tidak hanya ahli bahasa. Kemudian tadi full psychometric testing ini yang tadi yang saya bilang rule of thumb-nya satu item itu yang paling minimal itu 3 sampai 4 responden. Jadi kalau kalian apa namanya ada 20 item ya minimal kalau menggunakan yang standar minimal saja itu kan sudah butuh 80 partisipan. Pilot testing ini dari beberapa referensi sekitaran 26 ke atas ya. Jadi bisa kalian bayangkan nih untuk memodifikasi saja menggunakan instrumen yang sudah ada tahapannya begitu panjang kalau memang itu belum ditranslasi. Tapi kalau misalnya sudah sama persis ya kita ambil aja, nggak usah ditranslasi, nggak usah diuji lagi. Apalagi kalau misalnya instrumen itu dikembangkan atau sudah pernah digunakan di area yang sama yang akan kita teliti itu akan lebih mudah lagi ya. Tapi kalau belum, meskipun itu kita tidak melakukan proses translasi minimal kalau saya biasanya misalnya nih ada yang meneliti tentang apa kecemasan pada anak usia prasekolah memasuki lingkungan yang baru misalnya. Nah itu misalnya mahasiswa ini mengambil instrumen yang dikembangkan di daerah Sulawesi misalnya. Ternyata penelitiannya akan dilakukan di DIY, harus kita pastikan apakah style ya, karakteristik anak-anak di Sulawesi itu sama dengan anak-anak yang di Jawa. Jadi mungkin kan ada item-item yang model kecemasannya juga beda, pengekspresian kecemasannya juga beda mungkin ya. Kalau itu memang ditemukan. Sehingga mau nggak mau minimal ya ada uji konten ya dengan ekspor ya. Atau kalau mau pilot testingnya akhirnya ya kadang-kadang kita menggunakan 10% dari total 10% dari yang target sampel yang akan digunakan. Tapi sekali lagi itu tidak ada referensinya itu memang tidak jelas kalau itu ya, tapi minimal daripada tidak sama sekali biasanya pembimbing akan menyarankan itu. Ya, jadi bisa kalian bayangkan ya, menggunakan instrumen yang sudah ada juga prosesnya panjang. Nah ini cara melakukan translasi juga panjang ya. Yang pernah saya lakukan saya menggunakan Breslin method ya, back translation. Ya ini jadi ini ya stepnya yang kalian ya. Jadi tidak sembarang saya nemu instrumen bahasa Inggris, tolong dong diterjemahin ke teman yang pintar bahasa Inggris, nggak cuma itu ya. Jadi kita harus apa namanya diterjemahkan dari bahasa asal ke targetnya, kemudian direview yang ahli bahasa yang dia memang strukturnya sudah tahu, kemudian dikembalikan lagi setelah bagus hasilnya, setelah diterjemahkan lagi back translation itu sama nggak hasilnya dengan yang awal, baru nanti apa namanya dilihat ekuivalensinya. Ya jadi ada beberapa hal yang kadang-kadang ini ada beberapa kata yang kita perlu melakukan cultural equivalency ya. Beberapa kata, oh ini kayaknya nggak tepat nih. Misalnya saya kemarin melakukan ini tentang nurse professional kompetensi. Ada beberapa terminologi yang ini perlu disederhanakan. Nggak bisa mengatakan dokumentasi dengan ini harus dengan apa. Jadi ya ini mentranslasi saja butuh tahapannya panjang. Dan yang kita hadapi adalah kita kan minta tolong ke orang kan ya. Ini kalian harus hitung nih waktunya nih. Menerjemahkan dikasih waktu berapa minggu, mereview ini. Jadi tahapan ini tidak, kalian harus hitung betul. Makanya tadi kembali ya, telaah betul, lakukan telaah yang ekstensif ya. Sehingga kalau kalian memang betul-betul menemukan instrumen yang tepat dan tidak perlu upaya yang sangat panjang. Ini misalnya contoh ya yang pernah dilakukan Bu Ici misalnya. Tergantung sih ya. Banyak ya metodenya ya. Ada metodenya Beaton dan yang lain-lain. Ini misalnya contoh yang dilakukan mahasiswa saya nih. S3 ya. Dia melakukan translasi ini tentang readiness for hospital discharge scale ya.
Jadi yang dia lakukan tadi, kuesionernya diterjemahkan 2 orang translation terlebih dahulu, dipanelkan ya. Setelah diterjemahkan, lalu dia diskusi dengan kita ya. Diskusi, dijabarkan semua hasilnya, diterjemahkan lagi dalam bahasa Inggris. Kalau ini agak ini ya, karena dia menggunakan Beaten, dia mengembalikan hasil terjemahannya ke pembuatnya untuk dievaluasi kembali. Lalu baru tadi dilakukan pilot test ke ibu-ibu, lalu dilakukan review konten lagi, panel expert. Jadi tahapannya itu panjang. Silakan kalian, saya hanya mau menunjukkan saja ya bahwa ini tahapan yang perlu dilewati sebelum melakukan uji testing ya, uji psikometrik. Nah, apalagi membuat ini yang pilihan kedua, menggunakan instrumen yang baru. Saya rasa, tapi nggak usah takut juga, tapi kembali tadi, kalau memang betul-betul tidak ditemukan instrumennya, diskusikan betul dengan pembimbing ya. Baiknya seperti apa, apakah akhirnya kalian fokus pada pengembangan instrumen, atau seperti apa. Insya Allah pembimbing tidak akan menyulitkan juga ya. Nah ini yang pernah saya lakukan ya, mengembangkan instrumen yang baru itu ada 3 step ya. Ini malah dari awal nih, kita menyusun definisi operasionalnya dulu, konstruknya, target populasinya siapa, kemudian tahapan berikutnya menyusun item formatnya, menyusun item, dan seterusnya sampai melakukan uji psikometrik testing. Jadi sebetulnya langkah yang ini sama sih, langkah yang dari sini ke sini sama, yang membedakan di sini ya. Ya ini beberapa, nah ini yang ya 3 tahapan biasanya yang kita gunakan ya. Kemudian nah tadi menyusun apa dari fenomena area concernnya apa. Misalnya saya mau mengembangkan instrumen pelaku pemberian makan orang tua pada anak usia toddlers. Disusun, kemudian definisi yang diamati apa. Misalnya saya menggunakan teori OREM, ada 3 komponen yang akan diukur dimensinya ya. Terkait dengan perilaku orang tuanya ada 3 ya. Kemudian definisikan. Nah baru nanti ini contohnya kita harus menguraikan seperti ini. Nah, jadi ini beberapa tahap. Ini tahapan konstruksi ini ada dari mulai menetapkan kisi-kisi, membuat format. Ini semuanya kita yang melakukan. Dan pada saat kalau mengembangkan instrumen yang baru, ini rule of thumb lagi ya. Jumlah instrumen yang kita harus develop ya. Misalnya saya sudah menetapkan ada berapa dimensi ya, 3 dimensi. Kemudian kira-kira estimasinya bahwa instrumen ini berapa banyak sih yang akan dihasilkan. Kalau kita targetnya misalnya 20 item, minimal kita harus menyediakan 3 sampai 4 kali juga lebih banyak ya. Jadi menyediakan 120 item misalnya. Ya ini beberapa hal yang yang harus peneliti lakukan ya sampai melakukan uji expert. Ini langkah-langkahnya. Saya rasa ini kalian nanti silakan bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini yang tahap penting lagi nih. Ini yang akhirnya butuh dana yang sangat besar ya. Di tahap quantitative evaluation phase ya, di tahapan yang terakhir, uji psikometrik ini yang butuh responden yang besar. Di pilot tadi minimal 26 ke atas, di field testingnya yang ini banyak ya. Butuh tadi rule of thumb-nya 1 item 10 item, 10 partisipan. Saya waktu itu hasil draft yang ketiga itu ada 56 item ya, saya mencari minimal 560 partisipan ya untuk bisa melakukan uji validitas konstruk. Kira-kira gitu ya gambarannya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita istirahat dulu 10 menit. Jadi intinya teknis yang nanti akan kalian lakukan, kalian pastikan betul ya di tahap awal ini. Kalian identifikasi riset problem dengan baik. Saya rasa tadi Mbak Anin sudah kelihatan ya, gangguan tidur, unit analisisnya jelas ya. Tinggal menetapkan apakah memang mau diukur keduanya, kuantitas kualitasnya, atau mau fokus pada salah satunya saja, tergantung. Nah, itu kita harus punya menjelaskan itu di latar belakang ya. Nanti setelah itu baru kalian identifikasi existing instrumen, dievaluasi kesamaan definisinya, target populasinya, instrumen itu dikembangkan di negara mana, karena terkait dengan kultural ya. Kemudian uji psikometrik yang sudah dilakukan apa saja, kemudian bagaimana visibilitasnya mudah apa tidak dilakukan untuk target sampel saya nantinya, lalu bagaimana weakness dan strength-nya. Itu yang perlu kalian identifikasi sebelum kalian memutuskan apakah akan menggunakan instrumen yang sudah ada atau mengembangkan sesuatu yang baru.
Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum kita break 10 menit sebentar ya. Nanti kita nggak usah nunggu jam 10 ya, biar bisa selesai lebih awal. Ada pertanyaan? Pas? Halo? Halo, Bu Leli, sejauh ini belum ada, Bu. Oke, kita istirahat 10 menit dulu ya. Baik, Bu Leli. Silakan kalian relaksasi dulu deh. Saya juga mau istirahat sebentar. Saya masih apa?